Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, hari ini adalah penyemprotan kedua perawatan tanaman padi kita. Dan pada hari ini usianya ini sudah 28 HST. Penyemprotan yang kedua kita lakukan masih bertujuan untuk memberikan kesehatan pada daun untuk tanaman padi. Kesehatan terbebas dari serangan beberapa hama pengganggu daun tanaman padi. Kemudian juga ada ulat-ulatannya, ada juga kepinding tanah. Kemudian manfaat kedua yang kita harapkan pada penyemprotan kali ini yaitu tetap memberikan perlindungan pada tanaman padi terhadap serangan jamur. Di mana dari sebahagian teman-teman petani kita di sini sudah kita dapatkan gejala-gejala bercak daun dan sebagainya. Maka penyemprotan hari ini juga harus bisa memberikan manfaat untuk melindungi tanaman padi dari serangan tersebut. Kemudian di samping itu kita juga perlu memberikan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya serangan sundup atau hama penggerek batang. Di mana tanaman padi yang berusia 30 HST ini adalah masa-masa menuju ke tahapan buntingnya. Maka pencegahan awal terhadap serangan penggerek atau sundup wajib kita kerjakan. Dan dulur, semoga hari ini setelah kita lakukan penyemprotan tidak ada hujan tambahannya nanti. Dan untuk amunisi yang kita pergunakan dulur pada kesempatan hari ini, pertama sekali untuk fungisidanya, di sini kami sudah memilih ini. Dan untuk penyemprotan pertama juga kami menggunakan fungisida ini Sagrimanzim. Dengan dua bahan aktif ada Mancozeb 65% dan juga Carbendazim. Namun dulur, untuk penggunaan fungisida ini agar bisa memberikan manfaat untuk dapat mengatasi penyakit busuk daun, bercak daun, busuk buah, busuk batang, dan busuk akar, terutama untuk busuk batang dan busuk akarnya, ini sebaiknya kondisi airnya tidak terlalu banyak. Namun karena di sini hujan terus-terusan beberapa hari belakangan, itu tidak bisa kita hindari. Dan untuk penggunaan kali ini lur, fungisida Sagrimanzim ini kami pergunakan lebih kurang 2,5 sendok makan. Oke, kita buka dulu, bismillah. Dan Sagrimanzim ini lur, dia ini adalah fungisida sistemik. Sebentar lur, mohon maaf anginnya terlalu kencang, tidak boleh terlalu banyak berbicara, berbahaya untuk kesehatan. Nah, Sagrimanzimnya kita berikan 2,5 sendok makan saja. 1, 2, dan kita tambahkan setengah, lebih kurang segini lur. Dan untuk lebih membuat efektif setiap larutan pestisida yang kita berikan, maka sebaiknya satu yang kita tambahkan itu satu kita aduk terlebih dahulu biar tidak meninggalkan endapan-endapannya. Kemudian dulur, untuk pilihan insektisidanya ini sudah kami siapkan Pandawa. Dia insektisida sistemik. Kemudian memiliki aktivitas translaminar yang artinya mampu menembus bahagian lapisan dalam dari jaringan tanaman. Nah, Pandawa ini memiliki dua bahan aktif juga, ada Diametoxam dan Bisultab. Pandawa ini diharapkan mampu mengendalikan hama penggerek batang, kemudian juga HPP seperti ini lur. Nah, untuk padi dia dosis rekomendasinya itu untuk penggerek batang 1 kg untuk 1 hektarnya, artinya untuk 1 hektar kita butuh 10 saset 100 gram seperti ini lur. Dan untuk hari ini kita pergunakan 2,5 sendok makan juga. 2,5 sendok makan. Oke, bismillah. 1, 2, kita tambahkan setengah lagi, lebih kurang segini cukup lur.
dan tetap diaduk kembali biar keduanya ini tidak memberikan endapan pada cairan pestisida kita. Kemudian selanjutnya dulur, untuk menguatkan amunisi pencegahan dari penggerek batang, ini kita gunakan kembali insektisida Oblivion, ini kita gunakan kembali, dan di Oblivion ini juga ada dua bahan aktif, Indosakap dan Chlorpenapir. Untuk penggunaan Oblivion ini pada penyemprotan kali ini lur, kita berikan lebih kurang 20 mili untuk satu tangki penyemprotan. Nah, ini lebih kurang 20 mili untuk satu tangki penyemprotan. Nah, segini dia. Ini kita aduk kembali. Kita aduk dia kembali. Dia juga ini mampu mengendalikan penggerek batang, sundup, dan beluk yang sudah menyerang. Namun bagi sedulur yang ingin ini kita review secara mandiri, silakan berikan komentarnya, nanti coba kita review secara mandiri dan terpisah. Untuk hari ini tidak kita lakukan proses reviewnya. Nah, kemudian dulur, untuk melengkapi kebutuhan amunisi pencegahan penggerek batang, kita tambahkan juga sang legenda dari pencegahan penggerek batang. Ini ada Dipo dengan bahan aktif dimehiponya. Ini sudah menjadi legenda kata petani sini. Tanpa Dipo, penggerek batang belum teratasi. Anda petani padi belum mengenal Dipo, belum diakui sebagai petani padi yang mampu mengendalikan penggerek batangnya. Dan untuk penggunaannya dulur, karena ini legenda, ini dosisnya tidak main-main, kita gunakan satu sloki dari si Dipo ini sendiri, atau lebih kurang di sini takarannya 40 mili. Bismillah dulur, semoga jadi solusi bebas penggerek, bebas sundup, bebas beluk, padi aman, panen maksimal. Nah, oke dulur, seperti ini diaduk kembali. Nah dulur, demikian amunisi yang kami pergunakan, tidak banyak-banyak, tipis-tipis juga. Harganya juga murah-murah, agar jika sedulur yang ingin mengikutinya juga tidak terlalu terjadi pemborosan, bisa sedikit menghemat biaya kita. Oh ya, dan ada satu lagi dulur, karena cuaca agak mendung-mendung alang, kita tambahkan ini untuk menyelamatkan amunisi yang kita semprotkan, untuk menyelamatkan pestisida kita, serta untuk memberikan manfaat lebih sebagai perata dan penembus, untuk menguatkan kinerja daripada racun yang kita aduk itu. Kemudian juga untuk menyelamatkannya jika terjadi hujan dalam waktu yang lebih dekat. Dan untuk penggunaan dari spreader ini sendiri lur, dia ini hanya kita berikan 10 ml untuk satu tangki penyemprotan. Kami rasa itu sudah lebih daripada cukup. 10 ml saja lur. Nah, 10 ml saja. Bismillah. Nah dulur, sementara penyemprotan kali ini benar-benar tiada menggunakan nutrisi apapun, tiada menggunakan unsur hara mikro dan makro apapun, karena untuk penggunaannya lur, kita coba perhatikan, kita coba bandingkan nanti bagaimana reaksi yang bisa diberikan oleh pupuk Suma yang telah kita lakukan penyemprotannya, dan akan terus kita lakukan penyemprotannya. Maka untuk penambahan nutrisinya kita hanya bergantung penuh pada pupuk Suma tersebut. Nah dulur, untuk mengetahui perlakuan kami tentang pupuk Suma itu, sedulur bisa mengikuti channel ini melalui sebuah playlist khusus tentang penggunaan pupuk Suma. Baik dulur, demikian saja yang dapat kami sampaikan pada aktivitas hari ini. Semoga ini sedikit memberikan pencerahan terhadap sedulur semuanya, dan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa kasih masukan, kasih kritikan jika memang ada yang kurang dari perlakuan kami.
Dan di akhir cerita kami mengucapkan selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan selalu dimudahkan urusannya. Salam hormat, salam satu lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.